Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 2. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas sebagai persyaratan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, tugasnya itu membuat makalah dengan tema yang diangkat, yaitu mengajak masyarakat untuk menjaga asa kebenaran berita tentang bencana dan tidak menyebar hoax. Nah, tugas ini akan saya presentasikan dalam bentuk parodi. Tetapi sebelum saya memparodikannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang sudah saya buat. Nah, sebagai penjelasannya yaitu bencana merupakan kejadian yang disebabkan oleh alam maupun oleh kelalaian manusia. Tanah longsor, gempa bumi, puting beliung, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, serta gelombang pasang adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Sementara itu, aksi teror, konflik, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, kebakaran hutan itu merupakan bencana akibat atau yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Nah, bencana yang disebabkan oleh alam dan kelalaian manusia sama-sama menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan perekonomian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklarifikasikan kerugian bencana menjadi korban meninggal, hilang, mengungsi, luka-luka, menderita, kerusakan rumah, kerusakan fasilitas kesehatan dan sekolah, kerusakan jalan, dan kerusakan hutan. Rasmussen membagi kerugian bencana menjadi 4, yaitu jumlah kejadian berdasarkan wilayah, jumlah kejadian berdasarkan populasi, jumlah kejadian berdasarkan total populasi, dan kerusakan berdasarkan GDP. Nah, selanjutnya adalah tentang hoax. Hoax merupakan berita palsu yang sekarang ini sedang marak di kalangan masyarakat. Fenomena hoax bukan lagi hal yang jarang terjadi, termasuk di Indonesia, khususnya media sosial. Hoax dapat membuat masyarakat resah karena informasi yang tidak diketahui kebenarannya. Karena semakin berkembangnya teknologi, komunikasi dan informasi juga membuat hoaks dapat beredar dengan cepat di masyarakat melalui media sosial itu sendiri. Nah, tidak hanya itu, ternyata banyak juga hoaks yang menyebar tentang bencana alam dan tentu saja itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Nah, demikian penjelasan singkat saya. Berikutnya saya akan memparodikan tugas makalah ini. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat siang. Lu udah buat apa nih? Kilupmu sibuk le. Selamat siang Jo. Soalnya beson sibuk kok, cuman kayak lagi baca-baca berita tentang banjir nih, kan sekarang nih terjadi banjir toh di mana-mana. Rajin baca berita yang siang-siang panas begini nih. Tadi gue bilang baca berita tentang banjir. Nah, menurut lu sendiri banjir tuh apa? Soalnya juga tadi dia lihat di orang status tuh ini tentang banjir, terus dia lihat di internet juga berita tentang banjir nih terlalu banyak ya. Ini kalau menurut beta, banjir tuh adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air, atau kalau bukan ke itu daerah tuh dia direndam air, terus volume air di itu daerah tuh terlalu banyak begitu sampai itu daerah tuh sudah bisa ini menampung itu
air begitu. Kalau itu sih menurut beta. Begitu. Nah, sabar, omong tentang banjir nih, lu sudah baca berita aku belum tentang ini banjir yang baru terjadi nih, yang banjir besar tuh, yang badai itu, angin itu, yang siklon seroja kok apa, nah pokoknya itulah tuh. Kok ini beda baru baca habis deh berita nih. Lu dengar ya, baca. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan angin kencang, longsor, dan banjir rob dan gelombang pasang melanda kota Kupang. Menurut BNPB itu pada tanggal 4 April 2021 pukul 19 WIB. Itu tuh beberapa kecamatan terdampak cuaca ekstrim. Akibat cuaca ekstrim tersebut, sebanyak 743 KK atau 2.190 warga terdampak. Selain itu, 10 rumah warga mengalami rusak sedang dan 15 titik akses jalan tertutup pohon tumbang. BPBD Kota Kupang bersama dinas terkait lainnya telah melakukan upaya penanganan darurat di lokasi bencana. Nah, sementara itu menurut Agusto Bunga, warga Kota Kupang tepatnya di Kecamatan Kota Raja, Kelurahan Air Nona, saat dihubungi redaksi Tito mengatakan saat ini warga mulai keluar rumah untuk membersihkan jalan dari pohon tumbang. Kalau Kota Kupang asli lumpuh total. Pemadaman listrik dari semalam pukul 10 sampai pagi ini, warga mulai keluar rumah untuk bersihkan jalan dari pohon tumbang dan memperbaiki atap rumah, katanya. Semalam warga yang di bagian pesisir mengungsi ke gereja-gereja terdekat. Tim siaga bencana Dinsos dan BPBD sejak semalam mengevakuasi warga yang rumahnya tergenang luapan air sungai dan yang rumahnya rata dengan tanah karena angin. Tambahnya, tergenang luapan air sungai dan yang rumahnya rata dengan tanah karena angin. Tambahnya, memang badai yang baru-baru ini berarti sangat parah. Di ini Flores, di Sumba, di Sabu itu dong juga banyak mati korban terus di Kabupaten Kupang itu juga terlalu banyak. Yang begitu orang terkena bencana begitu. Yang lebih mirisnya lagi tuh, lu mau tahu apa? Sebelum sebelum banjir tuh ada berita hoax yang menyebar. Lu tahu kok belum itu berita? Ini ada berita hoax di tentang badai baru-baru nih. Ayo bisa tahu nih berita hoax ke mana tuh? Coba lu kasih tahu. Iya, ada DP hoax. Masa tuh DP hoax tuh begini. Terjadi tsunami di Kota Kupang, NTT pada awal April 2021. Nah, lu mau tahu apa? Kabar tentang tsunami terjadi di Kupang di NTT tuh beredar luas di media sosial lah. Itu kabar tersebut tuh disebarkan oleh channel YouTube Terore Channel. Itu tuh disebarkan pada tanggal 4 April 2021. Nah, itu channel YouTube tuh dia unggah satu video, dia durasi itu 1 menit 18 detik. Nah, di dalam video tuh menggambarkan ada beberapa lokasi nih yang terendam banjir. Nah, itu tuh di lokasi itu di tempat lain, tapi dalam itu video dong kaitkan dengan banjir dan tsunami di Kupang, NTT. Nah, di situ tuh ditulis banjir dan tsunami di Kupang, NTT. Itu nih channel tulis. Dan lu tahu apa konten yang disebarkan oleh channel YouTube Torare itu telah ditonton 366 kali ditonton dan mendapat 3 komentar warganet. Nah, setelah hasil penelusuran cek fakta oleh liputan6.com, kabar tentang tsunami terjadi Kota Kupang itu benar, itu hanya hoax. Faktanya tuh Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo menuturkan bahwa fenomena itu bukan tsunami melainkan gelombang tinggi. Dan lu tahu akibatnya menyebar itu berita tuh, lu tahu apa? Banyak masyarakat antara yang percaya dan yang percaya nih dong rame-rame keluar dari rumah, dong bawa dong keluarga, terus dong bawa barang-barang berharga yang bisa dong bawa tuh, dong pergi pengungsi di tempat yang lebih aman. Orang yang sebar hoax begitu tuh memang
sonda kerja betul bisa-bisanya dalam keadaan begitu dong sebar hoax nih. Wah, dan pelajaran yang bisa kotong ambil tuh kotong sebagai masyarakat yang baik, kotong son boleh sebar berita hoax begitu, karena itu tuh dilarang dan itu juga kayaknya ada di undang-undang. Jadi tuh kotong sebagai warga masyarakat yang baik son boleh sebar berita hoax. Nah kalau itu tuh bisa setuju, kotong son boleh menyebarkan hoax. Dan misalnya kotong terima berita tuh kotong harus cari tahu duluan itu berita tuh benar kosonde baru kotong sebarkan. Misalnya itu berita bohong, kalau kotong sebarkan ya kotong juga yang salah. Demikian video parodi singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.